Liverpool harus menelan pil pahit di ajang Community Shield 2025 setelah tumbang dari Crystal Palace. Laga yang digelar pada Minggu malam itu menjadi ujian besar pertama bagi Arne Slot sejak resmi menukangi The Reds. Meski beberapa wajah baru tampil menjanjikan di lini depan, Slot menilai ada satu hal krusial yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut, rapuhnya pertahanan. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa timnya harus segera memperbaiki kinerja di lini belakang. Kami harus lebih baik secara defensif, tegasnya. Slot tidak ingin keunggulan yang sudah dibangun tim justru hilang hanya karena kesalahan elementer di area pertahanan. Musim panas ini Liverpool memang cukup aktif di bursa transfer dengan mendatangkan Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez. Keempatnya memberi warna baru pada permainan menyerang, bahkan mampu menciptakan peluang dan gol dengan tempo tinggi. Namun di balik agresivitas itu, pertahanan justru menjadi titik lemah yang dimanfaatkan lawan. Slot menyadari kombinasi faktor seperti kepergian beberapa pemain kunci, cedera, serta proses adaptasi pemain baru membuat barisan belakang belum solid. Meski begitu, ia tetap optimistis. Menurutnya, tantangan ini adalah bagian dari proses membangun keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ia juga mengingatkan bahwa tekanan di Liverpool selalu besar, baik dari fans maupun publik sepak bola Inggris. Harapan di klub ini selalu tinggi, tapi itu seharusnya menjadi motivasi, bukan beban, ujarnya. Slot menekankan pentingnya konsistensi, bukan hanya mencetak gol, tapi juga menjaga gawang tetap aman. Dengan Premier League yang tinggal hitungan hari, Liverpool dituntut menemukan formula yang tepat untuk menutup celah di lini belakang. Bagi Slot, pertandingan Community Shield ini menjadi alarm dini. Serangan yang mematikan tidak akan berarti jika pertahanan masih mudah ditembus. Hugo Ekitike langsung mencuri perhatian pada debut resminya bersama Liverpool di laga Community Shield melawan Crystal Palace. Baru 4 menit pertandingan berjalan, striker anyar ini sudah menggetarkan gawang lawan dan membuat para pendukung The Reds bersorak. Namun euforia itu berubah menjadi tanda tanya ketika namanya ditarik keluar pada menit ke-71, memicu spekulasi bahwa ia mengalami cedera. Kabar ini segera memanas di kalangan supporter, namun manajer Liverpool Arne Slot buru-buru memberi klarifikasi. Ia menegaskan Ekitike tidak mengalami cedera serius. Penarikan itu murni keputusan taktis untuk melindungi sang penyerang dari risiko cedera di awal musim, mengingat Liverpool akan menghadapi jadwal berat melawan Bournemouth, Newcastle, dan Arsenal. Jika dia cedera sekarang, risikonya terlalu besar, tegas Slot. Meski akhirnya kalah lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal, Ekitike tetap menjadi salah satu titik terang di pertandingan tersebut. Gol cepatnya menunjukkan insting tajam di depan gawang, sementara pergerakannya yang dinamis memberi gambaran potensi besar yang bisa ia bawa ke Anfield. Chemistry-nya dengan rekan baru seperti Florian Wirtz juga terlihat menjanjikan, memberi harapan bahwa lini depan Liverpool akan semakin berbahaya. Bagi Slot, debut Ekitike adalah modal berharga meski hasil akhir belum berpihak. Ia memilih mengamankan aset berharga ketimbang memaksakan menit bermain yang bisa membawa risiko. Kini, fokus Liverpool adalah membangun momentum di laga-laga berikutnya dan memastikan Ekitike bisa terus menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan sepanjang musim. Debut ini mungkin hanya permulaan, tetapi Ekitike sudah memberi pesan jelas. Ia datang bukan sekedar untuk melengkapi skuad, melainkan untuk menjadi ujung tombak yang mematikan di era baru Liverpool. Mohamed Salah kembali menjadi sorotan usai Liverpool gagal meraih gelar Community Shield 2025. Dalam laga melawan Crystal Palace pada Minggu 10 Agustus, bintang asal Mesir itu tidak hanya gagal mencetak gol, tetapi juga ikut menjadi pesakitan setelah eksekusinya di babak adu penalti dimentahkan kiper lawan. Penampilan ini menambah daftar panjang momen-momen krusial di mana Salah justru gagal memberi dampak nyata. Catatan statistiknya di partai final memang memunculkan tanda tanya besar. Sepanjang karirnya bersama Liverpool dan tim nasional, Salah sudah 13 kali tampil di laga final. Namun ia hanya mampu mencetak 2 gol dan keduanya berasal dari titik putih. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia belum pernah mencetak gol dari permainan terbuka di final.
Bahkan di final Carabao Cup melawan Newcastle musim lalu, Salah tidak melepaskan satu pun tembakan, tak menciptakan peluang, dan nyaris tak terlibat dalam alur serangan. Kritik pun bermunculan. Mantan striker Watford Troy Deeney secara terang-terangan mengatakan sulit menempatkan Salah di level kelas dunia jika ia kerap gagal bersinar di momen penentuan. Menurut Deeney, pemain besar seharusnya mampu menjadi pembeda di laga-laga seperti ini, bukan justru menghilang dari permainan. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa Salah tetap menjadi salah satu pemain paling produktif di dunia dalam beberapa musim terakhir. Ia mencatat ratusan kontribusi gol dan assist untuk Liverpool, menjadi andalan utama di lini serang dan kerap menjadi penentu di pertandingan Liga maupun Eropa. Namun, tren negatif di laga final ini mulai membentuk reputasi baru yang tak diinginkan, bahwa di panggung terbesar, ketajamannya meredup. Bagi Liverpool, kegagalan di Community Shield mungkin hanya awal musim, tetapi bagi Salah ini adalah peringatan keras. Jika ingin warisannya dikenang lengkap tanpa catatan miring, ia harus membuktikan bahwa panggung final bukanlah momok yang meredam magisnya. Alexander Isak menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas ini setelah drama panas meletus antara dirinya, Newcastle United, dan Liverpool. Striker asal Swedia itu dikabarkan kecewa berat setelah klubnya memblokir peluang besar untuk bergabung dengan The Reds. Padahal, kesempatan bermain di bawah arahan manajer baru Liverpool Arne Slot diyakini menjadi godaan besar bagi sang penyerang yang musim lalu tampil tajam di Premier League. Ketertarikan Liverpool pada Isak bukan tanpa alasan. Sejak mendarat di Newcastle pada 2022, ia berkembang menjadi salah satu penyerang paling mematikan di Inggris. Musim lalu, ia menjadi top skor klub dan membantu tim bersaing di papan atas. Arne Slot yang baru mengambil alih kursi kepelatihan di Anfield melihat Isak sebagai sosok ideal untuk memperkuat lini depan. Tinggi, cepat, memiliki teknik mumpuni dan fleksibel bermain di berbagai posisi menyerang. Liverpool pun mengajukan tawaran menggiurkan senilai 110 juta pound sterling. Namun Newcastle menolak mentah-mentah. Klub yang didukung dana besar dari konsorsium Arab Saudi itu menetapkan harga 150 juta pound sterling sebagai syarat minimum. Angka tersebut dianggap tidak realistis bagi The Reds di tengah prioritas transfer mereka yang lain, sekaligus menjadi pesan tegas bahwa Newcastle tidak berniat melepas pemain bintangnya. Situasi semakin panas ketika manajer Eddie Howe memutuskan memisahkan Isak dari latihan skuad utama. Ia diminta berlatih secara terpisah hingga menerima keputusan klub. Langkah ini mempertegas bahwa hubungan antara Isak dan manajemen kini berada dalam ketegangan. Menariknya, Howe mengaku tidak tahu pasti apakah Isak sudah mendapat pemberitahuan resmi bahwa dirinya tidak akan dijual, memunculkan spekulasi adanya celah komunikasi antara pelatih dan pihak manajemen. Bagi Isak, kegagalan pindah ke Liverpool adalah pukulan telak. Kepindahan tersebut bisa membawanya ke panggung yang lebih besar dan membuka peluang meraih trofi bergengsi, termasuk di Liga Champions. Namun, kenyataan berkata lain. Pintu ke Anfield tertutup rapat, setidaknya untuk saat ini. Di sisi lain, Newcastle melihat mempertahankan Isak sebagai langkah strategis. Melepasnya tanpa pengganti sepadan akan merugikan ambisi mereka mempertahankan posisi di papan atas liga. Dengan musim baru yang sebentar lagi dimulai, klub memilih mempertahankan kekuatan inti, meski harus menghadapi ketidakpuasan salah satu pemain terbaiknya. Kini masa depan Isak masih abu-abu. Apakah ia akan kembali fokus membela Newcastle atau menunggu kesempatan berikutnya untuk hengkang? Satu hal pasti, drama ini akan terus memikat perhatian penggemar, dan babak berikutnya bisa jadi sama panasnya dengan yang terjadi sekarang.